Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidup.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, teragungkan namamu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, jemaat-Mu. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami masih dapat beribadah kepadamu, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih mau memuji nama Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita masih mau memuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Kita angkat pujian Engkau baik. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu.
jemaat Tuhan masih tetap bangkit berdiri, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, dengan apa akan ku balas. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih
Kami sangat bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami jemaat Bahtera Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang mengurapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap yang dibicarakan Tuhan, setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya berasal daripada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi. Selamat kembali kita beribadah dalam rekaman ya. Ya, oke. Nanti di absen ya jemaat yang hadir, jemaat yang mengikuti. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau Paulus berbicara tentang kesusahan, dia sudah mengalami begitu banyak aniaya karena dia memberitakan Tuhan Yesus. Walaupun dulu dia adalah pembunuh daripada pengikut-pengikut Kristus. Tapi ketika dia menulis dalam Filipi ini, dia berkata bahwa aku tahu itu penderitaan, aku tahu itu kesusahan. Karena memang dia banyak mengalami kesulitan, kesusahan. Dan hari-hari ini juga kita semua, baik orang percaya, baik orang berdosa, semuanya kita mengalami kesusahan, kesulitan. Tapi di ayatnya yang ke-13, Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau Paulus kuat, Paulus bisa bertahan, kita pun bisa mampu bertahan di masa-masa sukar sulitnya. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu semata-mata karena kekuatan Allah, karena kekuatan Kristus yang ada dalam hidup kita, sehingga kita mampu bertahan. Kita mampu berjalan dalam jalan benar sekalipun kesulitan yang ada kita alami dan hadapi. Nah, aku telah belajar mencukupkan diri. Kalau versi lain, di ayatnya yang ke-11, aku telah belajar untuk merasa puas. Jadi puas dengan keadaan yang terjadi sekarang. Walaupun banyak orang yang tidak puas. Walaupun banyak orang yang tidak mau terima apa yang terjadi sekarang. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15,
Jadi rahasia kepuasan kita itu kepuasan hati, bahwa kita menyadari keadaan sekarang ini, dan keadaan ini sebenarnya kita hanya menjalaninya saja. Kita tidak usah terlalu banyak protes keadaan ini. Ini masih dalam kendali Tuhan. Kita harus memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus. Karena Kristus sudah menebus kita. Kristus sudah menyelamatkan kita. Itu yang terpenting. Bukan kesusahan, kesulitan yang kita alami. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apa yang kita lakukan saat ini yaitu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bagian pelayanan kita ya seperti ini, walaupun tidak ada di gereja, tapi kita ada dalam pelayanan. Dan itu yang harus kita pelihara. Kenapa? Karena Kristus sudah mati. Kristus sudah menaklukkan maut. Dan iman kita itu orang percaya mendapat bagian dalam kemenangan. Kita sudah menang. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan ini. Kita tidak boleh takluk dengan keadaan ini. Sehingga kemenangan kita itu tidak terjadi. Kemenangan kita karena Kristus sudah menebus kita. Kasih karunia Allah dalam Kristus bahwa dosa kita diampuni, maut dilucuti. Karena penebusan dalam Kristus Yesus kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Itu yang terpenting. Bukan kesusahan, kesulitan yang ada sekarang ini. Sehingga membuat kita tidak dapat bersyukur, kita tidak dapat berterima kasih. Karena Tuhan sudah menebus kita. Hilang itu keselamatan gara-gara kesusahan, kesulitan yang Alkitab berkata ini sementara. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kita sudah ditebus. Kemenangan orang-orang kudus atas maut melahirkan rasa syukur. Kita dulu ini harusnya dibinasakan. Kita ini harusnya dihukum. Tapi oleh anugerah Tuhan kita dibebaskan dari hukuman karena Yesus mengorbankan nyawanya. Itu yang patut kita syukuri karena keselamatan itu masih ada dalam hidup kita. Dan kita punya kewajiban. Sebagai orang Kristen kita punya kewajiban bahwa berdiri teguh. Ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdiri teguh. Di saat kesulitan, kesusahan ini, kita tetap berdiri teguh dalam iman. Kepercayaan kepada Kristus, kepercayaan kepada firman dan Injil. Kita harus berdiri kuat dan tidak boleh kalah dan takluk. Akhirnya kita kembali lagi kepada hidup kita yang lama. Teguh di dalam iman. Jangan membiarkan kepercayaan kita kepada Tuhan ini jadi luntur, gugur karena cuma masalah COVID-19 ini. Sudah tidak ada harapan kita ini. Karena kita punya pemikiran, bukan pemikiran bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Kristus. Itu ucapan syukur yang terbesar yang harus kita hargai dan akui. Teguh di dalam iman dan jangan biarkan kepercayaanmu akan
kebenaran digoyahkan atau digoncangkan, Tuhan tidak bisa tolong. Keselamatan aja Dia kasih cuma-cuma, apalagi cuma pertolongan yang hanya beberapa bulan ini. Ada mereka katakan, wah ini lama ini ya. Mau lama atau mau cepat, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu yaitu setia kepada Tuhan, melakukan kebenaran, itu urusan kita. Bukan, aduh kapan ya selesai ini ya, nanti begini, nanti begini. Khotbah minggu-minggu yang lalu kita lihat bahwa Tuhan itu masih mengontrol keadaan ini. Walaupun memang kesulitan-kesulitan ini terjadi karena ada dosa, ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi semua ini terjadi atas seizin Tuhan, ada maksud Tuhan, supaya kita ini lebih bergantung sama Tuhan. Bukan semakin uring-uringan, kita semakin down, semakin hilang kepercayaan, keyakinan kita. Tapi Tuhan mau kita ini lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Kita ini lebih banyak ada bersama dengan keluarga, bersama dengan Tuhan. Karena sibuk terus waktunya dengan keluarga. Pastori sekarang doa pagi bisa lengkap karena ada anak-anak yang kerja, ada yang enggak. Pagi, beston pagi, beston siang, jam 1 atau jam 2, dan beston malam. Kita lakukan semua itu dengan baca firman. Kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Berterima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sudah, tenang aja. Kita tidak usah pusing dengan keadaan ini, saudara-saudara. Tapi kita nggak makan, ya berharap sama Tuhan. Kita tidak bisa ini, kita ya datang sama Tuhan. Tuhan kasih hikmat kepada kita supaya kita akan melakukan hal-hal yang mencukupkan kebutuhan kita. Saya lihat banyak orang masih berusaha melalui online, jual kue. Dari mana modalnya ya? Kita sih selalu pikirannya dari mana, kenapa. Puji Tuhan, selalu saya katakan, pastori terus ada aja orang percayakan kita untuk berbagi. Makanya saya bilang sama Ibu Gembala, jangan bagi di jalan, nanti kita diserbu nanti. Bagi, selesai, cabut. Tadi pagi aja lagi berbagi, sudah didatangi oleh pemulung, rongsokan, malah diajak lagi temannya, langsung tutup gerbang. Puji Tuhan, pastori dipelihara, orang-orang dapat menyalurkan berkatnya dan kita berbagi. Tidak habis-habis, saudara-saudara. Beli beras terus, beli Indomie, beli telur. Oleh anugerah Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah. Jangan keadaan ini membuat kita punya keyakinan kepada Tuhan itu mulai goyang. Kenapa ya Tuhan gak bisa ngapa-ngapain ya? Kok Tuhan gak bisa hentikan ini virus ini? Semua keadaan itu Tuhan udah setel. Tuhan sudah atur. Jadi kita gak boleh urus, kita gak boleh protes. Walaupun memang kejadian-kejadian ini ada maksud-maksud kepada semua orang berdosa supaya tahu bahwa Tuhan mampu membinasakan mereka dengan COVID-19 ini. Makanya sekarang orang itu harus banyak datang kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia harus mengakui, menyadari bahwa hidupnya ini Tuhan yang atur, Tuhan yang tentukan. Tuhan tidak mau dia binasa. Saya yakin dan percaya saat-saat seperti ini akan ada banyak jiwa-jiwa baru datang sama Tuhan. Akan ada banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada maksud Tuhan. Ada tujuan Tuhan ketika
satu masalah persoalan terjadi. Nah, jangan goyah, tidak boleh bergeser, karena kita punya pengharapan ini, pengharapan yang istimewa. Ini keadaan ini mah nggak istimewa, nggak ada artinya ini. Mau pendek waktunya, mau panjang, nggak istimewa. Yang istimewa itu kita itu berharap akan keselamatan itu nanti kita nyata bersama dengan Bapa di sorga. Kalau kita punya iman tetap kuat dan setia kepada Tuhan, itu pengharapan kita. Dan yang itu yang kita harus anggap istimewa. Karena itu bagian yang kekal, bagian istimewa yang diberikan oleh Tuhan. Tidak boleh bergeser pada Injil pengharapan itu. Dan nanti satu waktu Tuhan akan menyelesaikan semua kesusahan kesulitan kita dalam dunia ini. Kalau kemarin-kemarin senior-senior kita, pendeta Awon Datu, kemarin lagi ada yang lebih muda dari Awon Datu tapi sudah senior juga, pendeta Emus Latumahina, kemarin lagi pendeta Jack Rungkat. Mereka sudah menyelesaikan tugas mereka di saat-saat seperti ini. Ada banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah panggil pulang. Nah, kita yang masih tinggal tidak boleh goyah. Kita harus sama seperti mereka, setia sampai akhir, sampai Tuhan memanggil hidup mereka. Nah, Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi hari-hari ini berita tentang Tuhan Yesus banyak dikabarkan karena dialah satu-satunya penolong. Di saat-saat orang tidak bisa menolong kita, siapapun tidak bisa menolong, Yesus bisa menolong kita. Bukan hanya saja menolong kita, tapi menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan nyawa kita, hidup kita. Karena kita percaya begitu banyak orang dalam kesulitan saat-saat ini. Tapi kalau dia percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong hidupnya. Dan Tuhan juga akan memberikan keselamatan bagi dia. Karena dia datang menebus semua manusia, seluruh dunia ini. Tapi bagi yang percaya, mereka akan menerima keselamatan. Pengharapan kita bukanlah pengharapan yang sia-sia, melainkan pengharapan yang kokoh, dibangun di atas dasar yaitu penebusan Kristus. Itu dasar kita. Kokoh, kuat, tahan terus sampai masa ini berlalu. Inilah yang menjadi pendorong kita yang kuat untuk tetap setia kepada Tuhan, bertekun melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan malah sekarang jadi malas doa, udah nggak ke gereja, tidur terus. Banyak baca firman, berdoa, banyak dengar-dengar khotbah. Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dia adalah dasar kita yang kuat, sau jangkar, yaitu membuat hidup kita ini kuat. Paulus berkata di dalam Filipi tadi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita tidak di dalam Tuhan,
kita akan membleh. Kita tidak akan mampu. Kita tidak akan kuat menghadapi masalah persoalan ini. Berikutnya, giat dalam pekerjaan Tuhan, rajin dan tekun menanti perintah Tuhan, dan dalam melayaninya tetap melayani. Serta maju terus untuk mencapai keserupaan dengan Kristus, semakin mirip Kristus. Jangan saudara hari-hari ini semakin mirip COVID ya. Sampai orang mah, lu udah kayak COVID aja tuh. Udah pakai masker, udah pakai pernafasan. Jadi kayaknya ketakutan. Bukan takut, saudara-saudara. Kita hanya menjalankan peraturan pemerintah untuk tetap memakai masker, jaga jarak, dan tidak boleh kumpul-kumpul. Tapi kalau untuk takut, kalau sudah waktunya ya Tuhan panggil, ya sudah. Tidak masalah. Lebih cepat kita orang percaya, lebih bagus kalau kita dipanggil sama Tuhan. Karena kita sudah selesai dengan dunia ini. Jangan takut. Yang penting saudara tetap setia kepada Tuhan. Jerih payah kita tidak sia-sia dalam Tuhan. Kalau kita rajin untuk melayani Tuhan, rajin melakukan firman Tuhan, sehingga ada balasannya nanti. Satu waktu ada balasannya. Mungkin sekarang kita belum tahu mengajar anak-anak kita takut akan Tuhan. Saya banyak lihat, kalau orang tua sudah tidak mengajar anaknya takut akan Tuhan, tuh hidupnya tuh nggak bakalan jadi. Hancur babak belur. Makanya kita sebagai orang tua itu mendidik mereka kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat untuk hal-hal yang lain, tetapi kuat di dalam Tuhan, supaya ketika kita tidak ada, mereka itu mampu menjalankan kebenaran-kebenaran, tidak menyusahkan orang, tidak mempermalukan orang tua, tetapi membawa harum nama Tuhan dan membawa harum nama keluarga. Karena apa? Ada Kristus di dalamnya. Coba kalau sebagai anak Tuhan pengangguran, tidak bisa ngapa-ngapain, malas belajar, tidak mau sekolah, tidak mau berjuang, tidak mau setia sama Tuhan, mau jadi apa? Tapi kalau kita rajin, setia beribadah, Tuhan akan menyediakan berkat-berkat buat anak-anak kita, buat kita semua. Dulu mungkin kita susah dengan anak-anak, Tuhan dapat memberkati mereka. Tapi kalau kita tidak ajar dan ajarkan mereka untuk berdiri, bertahan dalam Tuhan, setia dalam Tuhan, sudah susah orang tua, anak-anak lebih bikin susah lagi, bukan membantu. Nah, bau harum inilah yang akan membawa kita harum di mana-mana. Dimanapun kita ada, kita membawa berkat. Bukan kita membawa kerusuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus jadi berkat. Karena apa? Kita punya Kristus. Bukan dengan COVID ini kita ngerumpi ke sana kemari. Ya susah banget ya ini hidup ya. Aduh kok begini. Kita harus jadi berkat. Kita harus kuat. Harus setia. Kalau mereka agama berbeda, jalankan agama berbeda. Jangan sampai saudara lagi jadi masalah. Kita harus tetap takut akan Tuhan. Kenapa keadaan-keadaan ini tidak membawa kita itu dapat bebas dan melakukan apa saja, dan akhirnya kita mau lepas dari ini. Kita tidak bisa terlepas, akhirnya kita jadi uring-uringan. Kebenaran yang ada dalam Tuhan tidak ada lagi. Akhirnya ngocor sana ke sana kemari, ngomong sembarangan. Kita tidak jadi berkat, kita tidak jadi bau harum. Ibrani pasal 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu, pekerjaan kita dalam dunia ini waktu kita melayani Tuhan, dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus
yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ingat, kepada teman sesama iman kita harus saling melayani. Bukan kita bentrok. Kita harus saling menguatkan, saling menghiburkan. Bukan mencari-cari kesalahan. Tuhan tilik semua kebaikan hati kita. Baru kita keluar kepada orang lain. Bagaimana kalau teman seiman saja kita tidak bisa jadi bau harum, jadi teladan yang baik? Bagaimana kita mau keluar? Tetap teguh pada pengajaran Kristus. Sebab aku yakin, ayat Roma pasal 8 ayatnya yang terakhir. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi keadaan-keadaan ini sementara semua. Yang Tuhan sediakan yaitu keselamatan itu lebih mulia. Kita taruh tujuan kita ke sana, bukan kepada COVID. Ini bagian-bagian kesulitan-kesulitan karena dunia ini sudah ada dalam dosa. Dunia sudah banyak membuat pelanggaran kepada Tuhan. Ada juga pelanggaran-pelanggaran karena kesalahan manusia. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Ada juga buat maksud-maksud bagi Tuhan untuk tujuan tertentu. Ayatnya yang terakhir sekali. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Orang Kristen hari-hari ini selama COVID ini terjadi harus jadi bau harum. Supaya dimanapun kita ada, kita membawa berkat kepada orang-orang ada sekitar kita. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi kenapa saya tadi bilang akan banyak orang diselamatkan? Karena orang-orang percaya menjadi bau harum. Sehingga orang tertarik kepada hidup kita. Dan orang mau datang kepada Tuhan karena hidup kita. Karena kita jadi berkat. Kita berbau harum. Kita mendatangkan sukacita kedamaian bagi hidup mereka. Tapi bagaimana kalau teman sesama iman saja kita gontok-gontokan, kita cari kesalahan, kita ribut, bagaimana kita mau jadi berkat di luar? Itu sebabnya tugas-tugas orang percaya yaitu kita harus berdiri teguh dalam Injil kebenaran Tuhan. Jangan goyah atas ajaran Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Pegang itu sebagai harta yang mahal, harta yang berharga, bukan hal-hal yang lain. Dan giatlah terus dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa saja kita bisa buat untuk Tuhan. Dan jerih payah kita tidak sia-sia. Karena setiap kali kita berbuat untuk Tuhan, Tuhan hitung, Tuhan catat. Sehingga nama kita semakin harum. Bukan saja kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Tuhan senang. Hidup kita jadi berkat. Bukan hidup kita jadi pembawa keributan. Pembawa kekacauan. Bau harum itu akan tersebar di mana-mana. Dan bau harum itu akan membawa orang kepada Kristus, kepada Yesus, yaitu keharuman yang ada dan sudah ditebarkan dari sejak zaman dahulu. Karena Dia dengan kasih-Nya sudah menyelamatkan kita. Puji Tuhan.
Bapa di sorga, kami berterima kasih atas apa yang Kau sampaikan bagi kami semua. Tengah-tengah kesulitan ini, kami harus tetap menyatakan kebenaran. Berdiri teguh, tidak goyah. Semakin giat di dalam Tuhan. Dan akhirnya kami mampu karena Engkau yang memampukan kami Tuhan. Untuk hidup benar bukan karena kekuatan kami. Sehingga hidup kami berbau harum. Dimanapun kami berada. Orang bersuka cita. Orang senang. Sehingga orang tertarik untuk datang kepada bau harum Kristus itu. Yang membawa sukacita. Membawa kedamaian. Membawa ucapan syukur di tengah-tengah kesulitan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Akhirnya terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing. Jemaat Bahtera Perumnas 1. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Haleluya. Ku akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Ku atasi badai.